Halo semuanya, selamat datang. Kali ini kita bakal dalemin salah satu momen yang paling krusial dalam hidup Yakub, yaitu saat dia kembali ke Betel. Ini bukan cuma soal perjalanan pindah tempat loh, tapi ini adalah sebuah kisah tentang pemulihan rohani, tentang penyucian diri, dan yang paling penting, tentang pembaruan perjanjian dengan Tuhan yang akan membentuk masa depan sebuah bangsa. Nah, semua ini berawal dari sebuah perintah Tuhan yang sangat jelas dan sangat pribadi. Tuhan sendiri yang memulai semuanya, memanggil Yakub untuk balik lagi ke tempat yang punya arti besar dalam hidupnya. Ini panggilan untuk kembali ke titik awal perjumpaan mereka puluhan tahun yang lalu, waktu Yakub lagi lari ketakutan dari kakaknya, Esau. Oke, supaya kita bisa ngerti ceritanya secara utuh, kita akan bedah dalam 5 bagian ya. Kita mulai dari panggilannya Tuhan, terus kita lihat gimana respons Yakub yang langsung taat, lalu momen perjumpaan mereka di Betel, transformasi identitas Yakub yang luar biasa, dan terakhir pelajaran penting apa yang bisa kita bawa pulang. Yuk, kita masuk ke bagian pertama, panggilan kembali ke Betel. Jadi, perintah ini tuh lebih dari sekedar pindah rumah. Ini adalah panggilan buat Yakub untuk kembali ke titik nol imannya, untuk mengingat lagi janji perlindungan dan penyertaan Tuhan yang dia terima waktu dia ada di titik terendahnya. Arti nama Betel ini sendiri penting banget loh, rumah Allah. Ya, disinilah tempatnya. Waktu Yakub jadi buronan, sendirian, dan ketakutan, dia pertama kali sadar akan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa. Makanya, Tuhan panggil dia balik ke fondasi ini untuk menguatkan lagi hubungan mereka. Terus, gimana Yakub merespons? Dia nggak pakai nunda-nunda. Responsnya yang cepat ini nunjukin kedewasaan rohani yang dalam. Yakub sadar betul untuk datang ke rumah Allah perlu persiapan dan penyucian. Bukan cuma buat dirinya sendiri, tapi buat seluruh keluarganya yang mungkin udah terkontaminasi sama hal-hal asing. Yakub kasih 3 perintah spesifik yang jadi simbol pertobatan total. Pertama, singkirkan semua dewa asing. Ini langkah radikal buat membuang semua saingan Tuhan. Kedua, tahirkan diri. Ini semacam ritual penyucian fisik yang melambangkan kebersihan hati. Ketiga, ganti pakaian, simbol buat ninggalin hidup yang lama dan memulai yang baru. Tindakan ini nunjukin keseriusan mereka. Perhatiin deh, Yakub nggak cuma buang berhala-berhala itu, tapi dia menguburnya di Sikem, tempat di mana aib keluarga mereka baru aja terjadi. Ini simbol yang kuat banget, mengubur masa lalu yang kelam untuk bangkit dengan komitmen yang murni hanya kepada Tuhan. Dan lihat, ini buah langsung dari ketaatan mereka. Tuhan kasih perlindungan yang supranatural. Kedahsyatannya dari Allah ini bikin suku-suku di sekitar mereka jadi takut untuk balas dendam. Jadi perjalanan mereka aman. Ini menegaskan kalau kita melangkah dalam ketaatan, Tuhan yang akan jadi perisai di depan kita. Akhirnya, sampailah mereka di tujuan. Puncak dari perjalanan fisik mereka ini adalah waktu tiba di Luz, atau yang kita kenal sebagai Betel. Disinilah Yakub dengan setia memenuhi perintah Tuhan untuk kembali dan membangun sebuah mezbah sebagai tanda penyembahan dan pengingat. Poin kuncinya ada di nama yang dia kasih, El Betel. Ini menunjukkan ada pertumbuhan yang luar biasa dalam hubungan Yakub dengan Tuhan. Dia nggak lagi cuma mengakui tempat itu sebagai rumah Allah, tapi sekarang dia secara pribadi mengakui Allah dari rumah ini sebagai Tuhannya yang setia. Beda banget kan? Nah, sekarang kita sampai di jantung dari kisah ini. Setelah Yakub membuktikan ketaatannya, Tuhan menampakkan diri lagi kepadanya. Bukan untuk kasih perintah baru, tapi untuk memberkati dan meneguhkan lagi perjanjiannya dengan cara yang sangat personal dan mengubah hidup. Disinilah transformasi yang sesungguhnya terjadi. Tuhan mengganti namanya dari Yakub, yang artinya lekat banget sama masa lalunya sebagai penitu, menjadi Israel. Nama Israel yang berarti dia yang bergumul dengan Allah bukan cuma soal menang, tapi ini menandakan sebuah hubungan baru yang intim, di mana Yakub nggak lagi lari, tapi berani berhadapan langsung dengan Tuhan. Bareng sama nama baru itu, datang juga peneguhan janji yang luar biasa. Tuhan secara resmi mewariskan perjanjian yang sama yang ia berikan kepada Abraham dan Ishak. Janji tentang keturunan yang banyak banget menjadi bangsa besar, bahkan melahirkan raja-raja, dan mewarisi tanah perjanjian. Yakub yang sekarang adalah Israel, menjadi mata rantai yang kokoh dalam rencana kekal Tuhan. Jadi, apa nih yang bisa kita bawa pulang dari cerita yang kayak makna ini? Yuk kita simpulkan beberapa pelajaran utama yang relevan, bukan cuma buat bangsa Israel zaman dulu, tapi juga buat kita semua hari ini. Setidaknya ada 4 hal penting. Pertama, ketaatan kita itu membuka jalan bagi perlindungan dan berkat Tuhan. Kedua, perjumpaan yang sejati dengan Tuhan itu selalu menuntut kita untuk menyingkirkan berhala-berhala modern dalam hidup kita.
Ketiga, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, sama janjinya dari generasi ke generasi. Dan yang terpenting, gak peduli masa lalu kita kayak gimana, Tuhan sanggup kasih kita identitas yang baru di dalam Dia. Dan inilah kenapa kisah ini penting banget. Perjanjian yang diteguhkan lagi di Betel ini jadi fondasi untuk seluruh kisah bangsa Israel di Perjanjian Lama. Dan lebih jauh lagi, dari garis keturunan Israel inilah ribuan tahun kemudian lahir Yesus Kristus. Dialah penggenapan sejati dari semua janji Tuhan, Raja yang dijanjikan, yang membawa keselamatan bukan hanya untuk Israel, tapi untuk seluruh dunia. Setelah merenungkan perjalanan Yakub kembali ke Betel, mungkin pertanyaan refleksi untuk kita semua adalah ini. Adakah Betel dalam hidup Anda? Sebuah tempat perjumpaan pertama, sebuah janji dari Tuhan di masa lalu yang mungkin saat ini Dia panggil untuk Anda kunjungi kembali, untuk diperbaharui, dan untuk diteguhkan lagi hari ini? Yuk ikuti, komen, dan bagikan pembahasan ini agar semakin banyak orang yang diberkati. Ikuti terus channel SPJ_Alkitab ya. Sampai jumpa!